nikmat-nikmat yang ada ini seakan-akan palsu. Kalau sudah tahu nikmatnya bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau udah tahu nikmatnya ketemu Rasulullah SAW. Ya Allah, palsu semua itu. Ya, karena kenikmatannya itu kenikmatan yang ya nikmat, nurangel, diterangno. Orang merasakan nikmatnya jadi temanten baru suruh nerangkan ke temennya yang belum nikah. Piye? Penak. Penak ke piye? Ya penak. Lah ya piye? Ya rabio sik we. Jadi Nabi SAW itu ketika dijemput malaikat bukan ketika qiraatul Quran. Ketika dijemput malaikat Jibril alaihissalam bukan ketika berdiri di dalam sholat. Buka itu sejarah itu. Kapan itu? Ketika lagi tidur. Dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Artinya bukan ketika posisi ibadah mahdhah, bukan gitu loh. Dijemput malaikat. Jadi bisa jadi kita itu naik pangkat bukan ketika pas tahajudnya, bukan. Mungkin tidur setelah tahajud. Mungkin tidur sebelum tahajud. Mungkin ketika di pasar capek, lelah kita tidur. Ya kita tidur, mungkin dalam kondisi tidur itu dinaikkan pangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disolusikan. Bangun gitu. Disediakan kendaraan. Padahal kalau Allah mau, kan enggak perlu kendaraan. Iya. Dibawa malaikat kan selesai. Oh Nabi sendiri SAW kan punya kekuatan yang luar biasa. Kalau wali satu langkah nyampe kok. Wali itu satu langkahnya nyampe. Di Al-Quran itu kan dibuktikan. Seorang wali bukan sekedar dirinya bisa berpindah. Bahkan bisa memindahkan barang dalam waktu setengah kedip mata. Muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu terjadi di kerajaan Nabi Sulaiman. Umatnya Nabi Sulaiman. Ini Nabi Muhammad SAW, bukan muridnya Nabi Sulaiman. Beliau punya kemampuan yang jauh dari siapapun. Tak terukur kemampuan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah enggak berikan yang semacam itu. Kenapa? Enggak bisa dicontoh. Yang bisa hanya orang-orang spesial. Ya hanya orang-orang spesial. Dikasih kendaraan buat melakukan perjalanan. Nah, ini kita suruh nyontoh. Kalau mau berjalan jauh harus punya kendaraan. Kalau enggak punya kendaraan enggak jadi masalah. Nanti Allah kirimkan kendaraan. Paham enggak ini? Kan saat itu Nabi punya kendaraan enggak? SAW? Enggak punya. Punya teman enggak? Enggak punya. Apa yang Allah lakukan? Dikirimi teman namanya malaikat Jibril alaihissalam. Dikirimi kendaraan namanya Buraq. Di situ juga ada pelajaran buat kita semua. Jadi kalau kita mau nolong teman kita itu ya bawa kendaraan yang terbaik. Bukan sekedar kita datang, tapi kendaraan untuk dia tunggangi itu disiapkan buat nyaman. Kalau nolong tuh yang totalitas. Ya nolong yang totalitas itu hikmahnya ya, hikmahnya. Naik Buraq. Menjadi pertanyaan di dunia Islam dan di dunia keilmuan. Kenapa kok enggak dari Mekah langsung Sidratul Muntaha? Dan kenapa Buraq itu kok hanya berjalan di bumi, tidak ikut terbang ke langit? Jadi fungsinya Buraq ini sebenarnya apa ini? Karena dalam riwayat-riwayat yang banyak disebutkan, Buraq itu diparkir di Masjidil Aqsa, ditambatkan di situ sampai sekarang tempat nambat Buraq katanya masih ada. Ditambatkan di situ, kemudian Nabi berangkat Mi'raj. Pulangnya, landingnya di situ, naik Buraq lagi kembali ke Mekah. Jadi Buraq itu hanya Mekah, Aqsa, Mekah. Tugasnya Buraq. Ya tugasnya Buraq, kendaraan ini. Ikhwani rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini banyak sekali. Nomor satu, orang itu kalau dalam keadaan khair, baik, Allah akan tolong dia meskipun datangnya pertolongan itu bukan ketika dalam kondisi yang secara zahir super baik.
bukan dalam sholat, dalam qiraatul Quran gitu. Makanya kalau ada teman kita lelah karena kerja kemudian tidur, kita jangan ngomong sama dia, yang model-model begini ini susah dapat anugerah ini. Lawang tidurnya itu karena lelah, bukan karena nonton film ya. Bukan. Tidurnya itu bukan karena bergadang gak jelas, bukan. Tapi tidurnya itu karena betul-betul mujahadah misalnya ya, cari nafkah buat keluarga, capek, lelah, tidur. Dalam kondisi tidur itu dia bisa naik pangkat. Kemudian yang kedua, kendaraan itu dibutuhkan. Ya kendaraan dibutuhkan. Kalau kita mau sukses dalam urusan dunia maupun akhirat, ya kita harus punya kendaraan. Entah nanti dipinjemin teman kita gitu ya. Atau kita punya sendiri. Kendaraannya yang bagus. Allah enggak mengatakan naik kuda, terus kudanya dibuat bisa secepat kilat. Enggak. Allah enggak kirimkan kuda terbang yang ada zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Enggak. Tapi Allah pilihkan buruk dari surga, kendaraan surga landing di bumi. Buruk itu adanya hanya di surga. Enggak ada di planet Mars, enggak ada. Di jagat raya ini alam zahir enggak ada, hanya di jannah, alam akhirat. Dari alam akhirat bisa pindah ke alam dunia. Betul. Jadi buruk itu di mana? Buruk di mana? Aslinya berdasarkan hadis, ini bukan katanya fulan. Buruk itu di mana aslinya? Di surga. Terus buruk dibawa kemana? Ke bumi. Bumi itu alam akhirat atau alam dunia? Alam dunia. Berarti buruk melakukan perjalanan dari alam mana ke alam mana? Alam akhirat ke alam dunia. Padahal untuk ke alam akhirat itu kita mau ke sana, prosesnya panjang atau singkat? Panjangnya luar biasa. Tapi kalau Allah punya mau, buruk yang ada di jannah itu dipindah ke bumi di Mekah. Ya bisa-bisa saja. Oh Allah yang punya mau. Kasih kendaraan yang terbaik, the best. Nah di sini ada pelajaran buat kita semua. Antum kalau mau kerja, ya kendaraannya harus yang paling bagus. Maksudnya kendaraan itu misalnya buka warung, ya buka warung. Buat yang bagus, walaupun kecil. Walaupun kecil, yang rapi, yang bersih, packagingnya ya katanya, kemasannya dibuat yang cakep, kalau website, buat websitenya yang bagus, pokoknya semua buat yang terbaik, baru jalan, jalan, tunjukkan punya kualitas yang bagus, kualitas yang baik, itu diantara hikmah, kenapa dikasih buruk kendaraan yang terbaik. Tapi dibalik semua itu, ini sisi ruhani ya. Buruk itu kan banyak di surga. Yang dipilihkan satu-satunya ini itu. Yang lain tetap di surga, yang didatangkan cuma satu. Kenapa? Karena semua buruk itu yang di surga tidak seperti buruk yang satu ini. Buruk yang satu ini di surga pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Dia di surga itu buruk itu udah punya rasa kangen pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi buruknya itu selalu di surga itu merindukan Nabi Muhammad SAW. Di surga loh, di surga merindukan Nabi. Surga yang nikmatnya luar biasa rindu Nabi. Lah antum, lah saya, lah kita di bumi baru kena kenikmatan yang namanya HP saja lupa sama Nabi Muhammad SAW. Lalu kena kenikmatan namanya film saja lupa pada Nabi Muhammad SAW. Baru kena glamornya dunia saja, lupa pada Nabi Muhammad SAW. Rindu pada Nabi enggak punya. Buruk ini dengan glamornya surga, tidak terpana, hatinya hanya rindu pada Nabi Muhammad SAW. Maka sama Allah buruk yang satu ini langsung dinaikkan pangkat, ditugaskan. Kamu jadi kendaraan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ketika bertemu Nabi SAW, mau dinaiki, buruknya itu seperti kuda yang mau bedal tuh ya. Bergerak cukup keras. Malaikat Jibril negur. Oh, ini Nabi Muhammad SAW. Kok kamu seperti itu? Bukan buruknya enggak mau dinaiki Nabi, tapi grogi. Tahu grogi? Lho iki bojomu lho.
kangen, cinta, pol, dinikahkan, dipertemukan, tambah resa ngomong, resa obah. Iki bojomu. Bukan karena enggak mau, tapi karena lagi groginya luar biasa. Buruk itu punya rasa, buruk itu punya cinta, buruk itu punya grogi. Pertanyaannya kita punya enggak? Kalau punya seberapa besar? Jadi jangan khawatir di mana antum berada. Kalau cintamu pada Nabi SAW itu tingginya luar biasa, maka kamu akan dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari surga, akhirat, diturunkan ke alam dunia, dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, dipertemukan. Syaratnya apa? Cintanya menggelora kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah jelas, Bib. Tapi yang ngantuk juga, Bib. Oh ini hawanya hawa ujian ini. Dari siang sampai sekarang ini kan ya. Apalagi kena kopi jahe ya, kurang pisang goreng ini. Ini ada pisang goreng, ada blanggreng, ada telo goreng. Wah itu indahnya luar biasa. Nikmat. Ini hawa ujian apa? Ujian ngantuk. Ujian kan? Ngantuk. Buat tidur enak. Ya buat tidur enak. Ikhwani rahimakumullah. Nah itu diantara poin-poin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini ya. Poin-poin penting tentang rahasia Isra dan Mi'raj. Kita enggak usah bahas yang Mi'raj dulu. Isra-nya aja belum dibahas ini ya. Belum. Baru dikasih bocoran-bocoran dikit. Ya, bocoran-bocoran dikit. Ikhwani rahimakumullah. Satu lagi boleh? Jangan banyak-banyak ya. Satu lagi aja. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah naik buruk akhirnya ya, naik buruk berjalan. Dari Mekah, apakah langsung ke Masjidil Aqsa? Ternyata tidak. Ya ternyata tidak. Kalau tujuannya itu hanya mau ke Al-Aqsa, mau ke situ saja seperti ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau tujuannya hanya Mekah Aqsa, mestinya langsung dari Mekah ke Aqsa. Tapi ternyata tujuannya itu bukan itu gitu loh. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah bukan Mekah Aqsa, bukan. Kalimat terakhirnya, linuriyahu min ayatina. Agar kami bisa mempertontonkan, mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa. Diajak pertama kali landing di Madinah dulu. Stop, give, hina. Diajak turun dari buruk oleh malaikat Jibril AS. Sholli huna, sholat di sini. Ini tempat hijrahmu nanti. Jadi sebelum dihijrahi sudah disolati oleh Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nabi belum hijrah, tapi sudah ke Madinah, sudah sholat di sana. Dan malaikat udah ngasih tahu, nanti kamu hijrah di sini. Itu yang dibocorkan, yang boleh di-share, rahasia Isra dan Mi'raj. Yang gak boleh di-share, ya emang gak boleh di-share sama Allah Ta'ala. Disimpan di dada Nabi Muhammad SAW. Sholat di Madinah Al-Munawwarah. Nah kalau kita sekarang, bilangnya mau ke Mekah, kalau gak mau ke Madinah kan aneh. Lawang Nabi aja yang misinya dari Mekah mau ke Masjidil Aqsa, disuruh mampir Madinah, suruh sholat di situ. Lah kok sekarang ada orang yang sudah ke Mekah, saya gak mau ke Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ke Madinah itu suatu hal yang sangat penting. Sholihuna, sholatlah di sini. Cuman gak dijelaskan tuh, yang disolatin Nabi ketika perjalanan Isra itu, apakah sekarang yang menjadi Kuba, apakah sekarang yang menjadi Masjid Nabawi atau mana, wallahu a'lam. Biar kita kalau ke Madinah punya rasa terus jangan-jangan tempatnya di sini gitu ya.
Jangan-jangan tempatnya di sini. Jadi semua tempat kita jadikan mulia. Pernah disolati Nabi Muhammad SAW, pernah didatangi buruk. Nah, ternyata buruk yang tadinya sekedar rindu luar biasa, akhirnya tubuhnya menyatu dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita ini dari Solo, dari Sragen, dari Sukoharjo, dari Boyolali, dari Klaten, dari Jogja, dari Wonogiri dan sekitarnya, kangen sama Nabi Muhammad SAW. Iya, terus kitanya dibawa oleh Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW, terus diizinkan cium tangan Nabi Muhammad SAW. Indahnya seperti apa itu? Ya tidur, mimpi, ya ketemu Nabi. Terus diizinkan salaman tuh. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Itu harus jadi cita-cita pengen. Memang yang namanya kangen itu ya bil kangeni, dipaksakan kangen. Pasang foto Medina, pasang foto Kubah hijau. Kangen-kangen kan, kalau nggak dilatih ya nggak iso. Wong kita ini belum kenal Nabi bener kok. Jadi harus pakai tips and trick. Tipsnya bagaimana, triknya bagaimana biar muncul rasa kangen. Selain dengar cerita ya dikangen-kangenkan. Makanya kita buat maulid. Ya Nabi salam alaika. Itu kita kangen-kangenkan. Kalau perlu ekspresinya itu dibuat ngarango gitu ya. Ya Nabi, orang lihat, gayamu kok kayak ngono Ben. Memang saya lagi gaya. Gaya kangen. Ya Rasul, bahkan sampai gini. Kuwi ngopo? Ya jenenge wong kangen. Aku urung iso awakku tak latih gayane wong kangen sih. Jangan kalah sama orang-orang artis itu ya. Wong cuman acting nangis saja, acting sampai nangis. Lah kita acting kangen nangis enggak iso. Acting kangen, acting nangis, tapi buat Nabi Muhammad SAW. Dilatih itu. Lah kalau dilatih, sepekan sekali dilatih, sepekan saya dilatih, nanti jadinya ahli. Nah kalau sudah ahlinya itu ingat sama Nabi Muhammad SAW kan ya insya Allah dikirimkan ke Nabi atau Nabinya didatangkan ke kita. Paham ya? Kitanya dikirimkan ke Nabi atau Nabinya didatangkan ke kita SAW. Ya itu kalau udah dapat itu nikmatnya luar biasa. Nikmat sing ngono ki ya Allah al-ngabusi wal kharatu. Palsu. Nikmat-nikmat yang ada itu nikmat yang palsu. Maksudnya palsu itu bukan gak ada nikmat ya. Contohnya begini, mohon maaf. Manten baru. Ketika ditanya, gimana? Wah, dia bojo ki enak, manten anyar. 5 bulan kemudian piye? Wah, dia bojo mumet. 5 bulan kemudian gitu. Manten anyar, manten baru. Gimana? Wah, Masya Allah. Enak, dia bojo enak. Wah, nyawang tok, hati seneng. Nikmatnya buat dia luar biasa, seakan-akan nikmat yang lain itu palsu. Betul kan? Ditawari makan, rakolu. Duren rakolu. Nyawang bojo warak. Manten anyar, nyawang bojo warak. 5 bulan kemudian nyawang bojo muntah. Itu terjadi ada ya, ada. Nah, nikmat-nikmat yang ada ini seakan-akan palsu. Kalau sudah tahu nikmatnya bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah tahu nikmatnya ketemu Rasulullah SAW. Ya Allah, palsu semua itu. Ya, karena kenikmatannya itu kenikmatan yang ya nikmat, nurangel, diterangno. Orang merasakan nikmatnya jadi temanten baru suruh nerangkan ke temennya yang belum nikah. Piye? Penak. Penak ke piye? Ya penak. Lah ya piye? Ya rabio sik we. Kan begitu ya. Enggak bisa diterangkan dengan kata manten anyar lo ya. Nah, kalau manten 5 bulan, nah itu mulai piye manten? Ya yes, kadang ngono ya kadang ini. Kadang kala. Nah terus pendapatmu piye? Ya ngono, sing sabar nek rabi. Ngedepi bojo sing sabar, mulai keluar fatwa sing sabar. Akeh oleh mutirakat. Ojo mbok lebok nati, anggap dadi wong budek ngono. Mulai keluar itu ya, quotes para suami, misal begitu ya. Istri juga sama. Piye duwe bojo? Alas.
Biyen ngono arep metu gampang, saiki metu kamar angel. Ora iso metu kamar aku. Lah arep kumpul kanca piye yo. Nyawang TV ra iso, kon nyawang rupane suwe-suwe bosen aku. Ini mulai keluar quotes para istri ya. Pengalaman masing-masing. Tapi manten baru lain. Gimana? Masya Allah. Manten anyar. Jangan setelah saya ngomong begini kemudian enggak jadi nikah kamu ya. Makanya kalau mau tahu syariat, thariqah dan hakikoh. Ya, ini penutup nih ya. Syariat, thariqah dan hakikoh. Ada orang nanya, Bib ilmu syariat itu apa? Terus thariqah itu apa? Hakikoh atau hakikat itu apa? Dijawab sama satu Habib. Syariat itu seperti orang nikah, harus tahu syariatnya. Ada walinya, ada yang dinikahkan, ya, ada ijab kabulnya, ada 2 saksinya, ada yang menikahkan, ada maharnya. Itu namanya syariat. Nah ketika kamu kemudian di depan wali, tangan dijulurkan, mahar disiapkan, saksi dihadirkan, ijab kabul disampaikan, kamu bilang qabil tuh, itu namanya thariqah, menjalankan syariat, itu namanya thariqah. Lah hakikatnya apa? Hakikatnya nikah, bukan syariat, bukan thariqah. Ya hakikatnya itu adalah banyak, di antaranya jalan bergandengan tangan, itu hakikatnya. Suap-suapan, itu hakikatnya. Di kamar dikunci sendirian, itu hakikatnya. Ya, 5 bulan kemudian saling perang, itu hakikatnya. Itu hakikat perkawinan itu panjang dan lebar. Nah sholat itu syariatnya, ada niat, ada takbiratul ihram, ada rukun-rukunnya, diakhiri dengan salam, itu namanya syariat. Kita sholat, itu namanya jalani syariat, itu namanya thariqah. Hakikatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hasilnya sholat kita jadi orang yang lebih baik. Dalam sholat hati merasakan nikmat yang luar biasa. Itu hakikat, banyak hakikatnya. Hakikatnya banyak. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Quote istri dan quote suami. Insya Allah yang sedikit ini barokah dan manfaat. Jumat depan hujan tidak hujan, majelis saya mulai jam 8. Insya Allah, sudah 2 Jumat kita toleransi majelis mulai jam 9:15, setengah 10. Karena teman-teman kan ya hujan kan maklum ya, naik motornya jadi lambat. Maksudnya lambat mengeluarkan dari rumah. Lambat, hujan. Biasanya hujan rada molor didik ya. Semua mikirnya seperti itu. Nanti akhirnya majelisnya mulainya jam 10 malam nanti ya. Ya kita Jumat depan, siap ibu-ibu? Bu, jam 8 tepat saya mulai ngajar, insya Allah Jumat depan siap. Nawaitu Isra Mi'raj ya, peringatan ya. Jumat depan makannya beda. Isra Mi'raj. Oh iya. Apa Bib? Ya mbuh, ya mungkin luwih penak, mungkin luwih ra penak. Mungkin diajak apa? Zuhud ya. Mungkin diajak syukur ya. Insyaallah kalau makannya enak terus. Cuman Jumat depan beda. Yang jelas ada dagingnya lebih banyak, entah daging ayam, entah daging kambing, entah mix. Ya, ayam sama kambing. Setuju? Mau Jumat depan makan lebih enak? Masya Allah. Kemudian Jumat depan minumnya ada 2. Yang awal kopi, menjelang pertengahan babak akhir susu. Setuju? Wah, asli pancen ini. Ini memang jamaah al-asyikiyah betul ini. Yang asyik-asyik saja. Setuju ibu-ibu? Saya tinggal ngomong saja, yang masak udah aku ya. Kan ada bagiannya masing-masing. Bagian buat kopi ada, yang buat susu jahe juga ada, yang buat menu masakan macam-macam, tim dapur siap insya Allah. Nah, tim makan siap enggak? Tinggal makan aja enggak siap Bib saya. Siap insya Allah ya. Niat Jumat depan, Isra dan Mi'raj. Insya Allah barakah dan manfaat. Sahabatku dimanapun antum berada, jika antum ingin ikut andil untuk pelunasan tanah, pembangunan,
dan juga semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah, maka antum bisa ikut andil melalui transfer ke nomor rekening saya yang tertera di layar monitor dan bisa konfirmasi melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar monitor. Insya Allah barokah untuk semuanya dan manfaat, dan saya ucapkan jazakumullah khairan teruntuk semua yang sudah ikut andil, semoga diberi kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, waqtafa badru tamami, mithla husnih ma ra'ayna, fil iraqaini wasyami, rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami, wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami, wa karimil arwah minna, biliqa khairil anami, wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum saya tutup, ada satu faedah ya, insyaallah manfaat tentang makna, di antara makna doa dikabulkan ya. Doa dikabulkan, karena banyak yang nanya itu. Ustadz, Kiai, Guru, Habib, apapun sebutannya, saya udah doa kok enggak kunjung terkabul ya. Ini banyak yang nanya gitu ya. Jadi banyak orang menganggap doa itu terkabul jika langsung wujud yang diinginkan.
Angkat tangan minta uang 1 juta, ada orang transfer 5 juta, kabul. Angkat tangan minta uang 1 juta, ada yang transfer 1 juta, kabul. Tapi kalau angkat tangan, ya Allah beri saya uang 1 juta, kok sampai 3 bulan gak ada yang transfer, dia anggap doanya enggak kabul. Nah, ini pola pikir yang salah. Ya pola pikir yang salah. Ud'uni astajib lakum. Allah mewahyukan, panggil aku, doa sama Allah, astajib lakum. Aku akan jawab langsung doa kalian. Bagaimana caranya agar paham? Begini, misal anak saya ini, Ali Abdul Qadir atau Ahmad Anis, bilang sama saya, Abuya minta dibelikan buku A. Minta sama saya, Abuya minta buku A. Saya bilang ya. Berarti kabul atau enggak kabul? Kabul. Minta dan saya sanggupi. Berarti keinginannya tercapai atau enggak tercapai? Tercapai. Tapi saya kasihkan buku A itu kapan terserah siapa? Terserah saya. Bisa jadi hari itu saya pergi ke toko buku, saya belikan, betul? Bisa jadi saya udah rencanakan bulan depan saja saya kasihkan dia pas ulang tahunnya. Bisa enggak? Bisa. Bisa jadi, udah buku A belum penting buat dia saat ini, nanti aja saya belikan ketika dia nikah. Bisa jadi enggak? Bisa. Berarti permohonannya ditolak atau dikasih? Dikasih. Tapi cairnya sesuai maunya anak yang minta atau maunya bapak? Maunya bapak, betul? Nah, jadi jangan pernah nganggap doamu enggak terkabul. Cuman cairnya tuh versi Tuhanmu, bukan versi otakmu. Paham ya? Cairnya itu versi Allahmu, bukan versi nafsumu. Cairnya itu versi kehendak Allah, bukan kehendak hatimu. Biar jelas bedanya, siapa Tuhannya, Allah bukan kamu. Clear? Ya, jadi semangat terus kalau doa. Jangan ngomong belum kabul, perbanyak saja permintaan karena kabul semua. Ya, syukur-syukur sekali cair langsung semua itu ya. Pas lama kok gak ketokan cair, begitu cair langsung minta mobil datang, minta motor datang, minta istri datang, minta suami datang, minta rumah datang, tambah bingung. Kok gini ya? Tambah bingung itu. Ya terserah Allah nanti mau mencairkannya modelnya bagaimana, ma'alutuf wal afiyah terserah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan faedah yang terakhir ini lebih barokah dan manfaat. Amin.